Penertiban PKL di Pasar Minggu berujung ricuh. Para pedagang menolak relokasi ke tempat yang disediakan Pemkot Bengkulu karena dinilai kurang ramai. Keluarga dari Pasutri yang diduga korban perampokan di Palembang, Sumatera Selatan berharap pelaku dapat segera tertangkap. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan mempercepat reservasi seluruh ruas jalan nasional menghadapi arus mudik Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Sumbaksel dari keluarga dari Pasutri yang diduga korban perampokan di Palembang, Sumatera Selatan. Berharap pelaku dapat segera tertangkap. Dari tragedi itu, satu korban masih dirawat, sementara suaminya meninggal dunia. Dugaan perampokan yang dialami Pasutri di kawasan 15 Ilir Palembang pada Selasa 25 November 2025 malam itu menyisakan duka keluarga. Dharma Kusuma tewas dengan luka senjata tajam, sementara istrinya Yeni Kawi masih dalam kondisi kritis di rumah sakit. Kakak korban Iwan mengungkapkan kejadian tragis itu diketahuinya dari warga yang memberitahu melalui pesan WhatsApp. Ia berharap pelaku dapat segera tertangkap dan dihukum berat. Kedua korban merupakan pengusaha kerupuk Palembang dan dikenal baik oleh keluarga. Selama menjalani bisnis tersebut, Iwan mengaku keduanya tidak memiliki permasalahan pada orang lain. Kini pemakaman Dharma masih menunggu kehadiran keluarga besar. Pak, ini sebelumnya adik kita ini ada masalah atau gimana? Benar-benar? Tahu saya nggak ada. Nggak ada. Sekarang? Istrinya Dirawat di sini. dirawat di Cerita. Oh, dirawat di sini. Apa aja yang hilang? Barang-barang milik adik kita? Nah, kalau barang-barang kurang tahu sih. Uang? Ada? Kemungkinan ada. Dari hasil olah TKP sementara yang dilakukan polisi, teridentifikasi pelaku berjumlah 1 orang. Kini polisi masih mendalami keterangan saksi dan mengumpulkan bukti, termasuk barang atau uang yang hilang dari rumah korban. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, 2 pria di Palembang tertangkap saat melakukan pencurian di rumah tetangganya. Amarah keluarga pemilik rumah hampir tak terbendung karena diduga kedua pelaku sudah 2 kali melakukan pencurian di sasaran yang sama. Keluarga pemilik rumah marah saat mengetahui pencuri adalah tetangganya. Pelaku diduga sudah 2 kali mencuri di rumah tersebut dan menguras barang berharga. Polisi yang berada di lokasi segera membawa pelaku karena warga sudah banyak berkumpul. Masih kami dalami lagi apa barang yang sudah dicuri, masih belum kita selidiki. Untuk pelaku sudah kami amankan. Ada barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang kita temukan dari pelaku 1 buah tang dan ini bekas gobel kunci pintu rumah. 2 pelaku AN dan MA ditangkap warga saat mencuri di rumah tetangganya yang sedang kosong pada Rabu 26 November 2025 sore. Mereka masuk dengan merusak pintu menggunakan tang. Yang awal pertama kali hilang, lumayan sih, sampai buci-buci, terus gelas-gelas keramik punya mama. Sampai pintu WC kayak aluminium itu dibongkar oleh mereka. TV kami kan punya TV tabung yang lama tuh dibongkar-bongkarnya karena ngambil. Pelaku kini berada di Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara diduga dipicu persoalan ekonomi. Seorang ibu rumah tangga di Palembang mengalami penganiayaan hingga luka serius di kepala sebelum akhirnya melapor ke polisi.
Dalam kondisi luka, SLH melaporkan suaminya KMS ke Polrestabes Palembang atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Peristiwa itu terjadi Rabu 26 November 2025 siang kemarin di Jalan Akagani, Bukit Kecil setelah cekcok terkait masalah ekonomi. Tak disangka terlapor memukul wajah korban hingga menimbulkan luka serius. Depan di jalan, cekcokan dua lagi bini. Di mana lokasi? Kasihnya di ini rumah sakit. Akagani. Oh, di Benteng Kota Besar. Iya benar. Itu dipukul berapa kali menurut keterangan adik? Satu atau dua kali gitu. Oh, pakai cincin atau enggak kok pecah kepalanya? Enggak. Oh, enggak. Pakai tangan. Pakai tangan kosong aja. Oh. Laporan tersebut kini ditangani unit PPA Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pasangan suami istri di Palembang, Sumatera Selatan diduga menjadi korban perampokan di rumahnya. Satu orang tewas akibat luka senjata tajam, sementara satu lainnya kritis. Warga Kelurahan 15 Ilir, Ilir Timur 1 Palembang dikemparkan dengan peristiwa pasangan suami istri yang ditemukan dalam kondisi terluka di rumahnya. Korban masing-masing Dharma Kusuma 52 tahun tewas dengan luka senjata tajam. Sementara istrinya Yeni Kawi 40 tahun kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada Selasa 25 November 2025 malam itu diindikasi perampokan. Dari olah TKP sementara terduga pelaku teridentifikasi satu orang yang masih ditelusuri jejaknya menggunakan anjing pelacak. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diotopsi. Saat ini sedang melaksanakan olah TKP terhadap ditemukannya ada satu korban laki-laki usia perkiraan 53 tahun. Saat ini korban sedang dilakukan pemeriksaan luar di Rumah Sakit Bayangkara. Dan tim dari gabungan identifikasi baik dari Polda Sumsel, tim identifikasi Polda dan Satreskrim masih melakukan olah TKP untuk mendapatkan scientific investigation-nya. Untuk korban terkonfirmasi ada 2 orang, satu keadaannya meninggal dunia dan satu lagi mengalami luka di bagian leher. Saat ini sedang dalam perawatan dan operasi. Indikasinya apa Bang? Perampokankah, dendam atau apa Bang? Untuk modus saat ini masih kita dalami, bisa jadi berkaitan dengan pencurian dan kekerasan. Kini polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara informasi lain, Saudara, penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang menggelar rekonstruksi tewasnya seorang wanita hamil di hotel. 20 adegan diperagakan tersangka hingga tindakan yang berujung pada kematian korban. Polrestabes Palembang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Anti Puspitasari, seorang wanita hamil yang ditemukan tewas di kamar hotel kawasan Ilir Timur 2. Rekonstruksi dilakukan di Polrestabes untuk menghindari potensi kericuhan. 20 adegan diperagakan tersangka Febrianto, mulai proses check-in hingga tindakan yang mengakhiri nyawa korban. Korban dibunuh setelah menolak keinginan tersangka untuk ketiga kalinya dan mendorong tersangka agar meninggalkan kamar. Tersangka kemudian membekap mulut korban hingga pingsan dan akhirnya tewas. Tadi ada 20 adegan sudah dilakukan sama anggota kami. Oh, untuk apa reka ulang ini? Oh, untuk reka ulang sendiri setelah kami berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, maka itu adalah sebagai kelengkapan dari berkas, ada petunjuk dari jaksa untuk melakukan rekonstruksi. Maka kami lakukan sesuai dari jaksa. Pasal yang disangkakan ke pelaku sendiri? 338. Kuasa hukum korban menyebut mendesak hukuman maksimal. Harapannya sih hukuman mati. Pokoknya yang seadil-adilnya, yang setimpal lah. Karena kan ini bukan satu nyawa, tapi 2 nyawa. Sangat tega itu. Apalagi posisi, apa dia nggak tahu kalau dia lagi hamil, korban lagi hamil muda. Apalagi di rekonstruksi tadi dijelaskan kan, sempat korban itu kejang-kejang dan nendang sampai itu. Berarti itu kan pas lagi saat sakit, sendirian gitu kan. Gimana, walaupun di latar belakangnya mungkin dia memang salah, korban salah. Tersangka terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Sebelumnya korban ditemukan tewas pada Sabtu 11 Oktober 2025 lalu. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Informasi dari Bengkulu, penertiban PKL di Pasar Minggu berujung ricuh. Para pedagang menolak relokasi ke tempat yang disediakan Pemkot Bengkulu karena dinilai kurang ramai. Mereka meminta dipindahkan ke area parkir pusat perbelanjaan yang tidak jauh dari lokasi berdagang sebelumnya. Kericuhan sempat terjadi saat Satpol PP Kota Bengkulu menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan Pasar Minggu. Penolakan pedagang memicu ketegangan dengan petugas yang berupaya memindahkan lapak mereka. Situasi cepat mereda setelah kepolisian mengurai kerumunan hingga kondisi kembali kondusif. Penertiban dilakukan karena imbauan relokasi sebelumnya tidak diindahkan. Punya peraturan daerah Kota Bengkulu nomor 3 tahun 2008 itu dasarnya kuat, semuanya sudah dipertimbangkan pada tahun 2008. Oleh karena itu jalanan ini, badan jalan, trotoar itu ya sudah jelas itu bukan milik tertentu, milik seluruh warga Kota Bengkulu, milik warga lain juga. Dalam kegiatan ini tadi kita kasih pengertian bahwa terkait jalan ini adalah sudah diatur oleh Perda. Para pedagang menolak dipindahkan ke lokasi yang disiapkan pemerintah karena dianggap sepi. Mereka sempat meminta pemindahan ke area parkir pusat perbelanjaan, namun permintaan itu belum difasilitasi. Untuk langkah-langkah ketika nanti diajak dialog, kita bisa. Dan Bapak juga saya rasa sudah tahu. Permintaan kami kemarin minta, karena ini penyempitan lokasi menurut kami, Pasar Minggu, ya kan, dengan jumlah pedagang yang sebanyak ini bisa tidak terakomodir. Artinya kami minta kemarin di tembok Mega Mall itu 15 meter. Pedagang berharap pemerintah daerah menyediakan lokasi berdagang yang layak dan membuka ruang dialog dengan mereka. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Masih dari Bengkulu, saudara, kondisi seorang korban dari peristiwa konflik lahan antara warga dan perusahaan perkebunan di Bengkulu Selatan mulai membaik setelah menjalani operasi. Sementara pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan pendampingan hukum dan membentuk tim khusus menangani konflik agraria tersebut. Usai menjalani operasi di RSUD M. Yunus Bengkulu, kondisi Buyung Saripudin, korban penembakan dari konflik antara warga dan salah satu perusahaan perkebunan sawit di Bengkulu Selatan mulai membaik. Namun ia masih dirawat di ruang ICU hingga kondisinya stabil. Tindakan operasi dilakukan karena lukanya membutuhkan penanganan cepat. Pihak rumah sakit memastikan perawatan terhadap korban termasuk karyawan lain yang mengalami luka dilakukan secara maksimal. Yang saat ini memang masih di ruang ICU, ya, karena memang kategori besar gitu ya, ruang ICU. Tapi tadi kami mendapat laporan dari petugas ICU-nya, sebenarnya kalau tanda vital kondisinya cukup stabil. Jadi memang belum bisa dipindahkan dari ruang ICU, tentu dalam 1 hari 2 hari ini masih memantau. Dari laporan sementara ada mengenai organ vital tidak? Kalau operasi itu biasanya pasti ini ya, tapi kalau organ apa itu mungkin dokter. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan pendampingan hukum bagi para korban, serta membentuk tim khusus untuk mengusut konflik agraria yang memicu insiden tersebut. Juga akan langsung turun ke lokasi untuk mengunjungi 4 korban lainnya, ya. Kemudian juga kami hari ini juga mengunjungi korban dari pihak perusahaan, karena bagaimanapun kan ada korban dari dua belah pihak. Nah, terkait dengan pendampingan hukum, kami mendampingi secara sisi korban dalam kapasitas penembakannya. Yang lain kami serahkan itu KPK. Yang jelas Provinsi Bengkulu dengan program bantu rakyatnya akan terus membantu masyarakat. Ya. Pemerintah mendorong proses hukum berjalan profesional dan transparan demi mengungkap fakta yang sebenarnya. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.
Sementara itu, polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengisian BBM subsidi jenis solar di Lampung Timur. Para pelaku menggunakan cara manipulasi barcode untuk mengisi solar berulang dengan bantuan petugas SPBU. Kasus pengisian BBM subsidi jenis solar sebuah truk di SPBU Desa Sri Menanti, Bandar Sri Bawono, Lampung Timur yang sempat diprotes warga, polisi menetapkan tersangkanya. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing Purwanto, pelaku utama, Agus Lestari, serta Mukhlisin, petugas SPBU. Polisi mengungkap adanya pola penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang terorganisasi dengan penggunaan barcode untuk pengisian berulang, seolah-olah dilakukan kendaraan berbeda dibantu petugas SPBU. Polda Lampung berhasil mengungkap tindak pidana bahan bakar minyak atau BBM dengan modus operandi pemalsuan barcode yang diberikan kepada operator dari SPBU. Kemudian setelah barcode tersebut diberikan kepada pihak SPBU, dilakukan pengisian dengan menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi, di mana BBM yang diambil adalah merupakan BBM bersubsidi dari pemerintah. Diindikasikan BBM tersebut akan dijual ataupun akan didistribusikan ke pihak-pihak yang tidak memiliki subsidi. Atas kejadian tersebut berhasil diamankan 3 pelaku, di mana pelaku merupakan berperan berbeda, baik dari pihak SPBU yang menerima barcode, kemudian memberi barcode, dan selanjutnya juga yang melakukan kegiatan pengambilan ataupun menggelapkan barcode. Para tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Penyidik masih menelusuri durasi praktik ini berjalan serta jumlah kuota subsidi yang telah disalahgunakan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Yang juga jadi sorotan saudara, dugaan korupsi dana hibah KONI Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung kini memasuki tahap penyidikan. Puluhan orang telah dimintai keterangan namun belum ada penetapan tersangka. Kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Bangka Barat naik ke tahap penyidikan. Polda Bangka Belitung meningkatkan status perkara ini setelah melakukan rangkaian pemeriksaan dan pengumpulan bukti terkait penggunaan dana hibah tahun anggaran 2020 hingga 2024. Hingga kini 65 orang sudah dimintai keterangan. Proses penyidikan juga disertai upaya pemulihan kerugian negara. Penyidik telah menerima uang senilai 119 juta rupiah yang kemudian disita sebagai barang bukti. Upaya yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan penyidik, sudah 65 orang saksi yang dilakukan pemeriksaan. Kemungkinan bisa bertambah dan mudah-mudahan ini ada titik terang dalam proses penyidikan, apakah nanti penentuan tersangka dan sebagainya nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Perkara dugaan penyalahgunaan dana hibah ini mulai diselidiki sejak awal November 2025. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sementara dari Jambi, saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari menandai Selasa pagi 25 November 2025 dengan upacara peringatan Hari Guru dan HUT ke-80 PGRI. Peringatan berlangsung khidmat dan menjadi momentum penghargaan bagi para pendidik. Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar upacara peringatan Hari Guru dan Hari Ulang Tahun ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia. Bupati Fadil Arif bersama Bunda Guru Kabupaten Batanghari, Zulfa Fadil, memimpin jalannya upacara yang berlangsung khidmat. Keluarga besar Kabupaten Batanghari memberi penghormatan pada para guru yang selama ini berjuang mencerdaskan generasi muda. Ungkapan terima kasih mengalir sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian mereka. Upacara dihadiri guru dari berbagai jenjang, mulai TK hingga SMA, mengusung semangat guru hebat Indonesia kuat dan guru bermutu Indonesia maju.
Momentum ini menjadi ajakan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui inovasi, kreativitas, dan penguatan kompetensi. Selamat Hari Guru kepada seluruh guru yang ada di Indonesia dan khusus yang ada di Kabupaten Batanghari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, membalas segala kebaikan para Bapak Ibu guru yang telah berjasa. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Penghargaan ditujukan untuk seluruh guru yang telah menyalakan cahaya pengetahuan di Batanghari. Harapannya daerah ini dapat tumbuh lebih maju, sejahtera, dan berakhlak, menuju Batanghari yang semakin tangguh. Tim Liputan, Kompas TV, Batanghari, Jambi. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksal, saudara. Petugas damkar menyelamatkan seorang perempuan yang kakinya terjepit beton penutup saluran air di Palembang. Proses penyelamatan berjalan dramatis karena perempuan tersebut sudah terjebak selama 1 jam. Satu Rogetum Rescue Damkar Kota Palembang dikerahkan untuk melakukan pertolongan pada seorang perempuan yang kakinya terjepit beton penutup saluran air di kawasan Ilir Timur 1. Menggunakan sejumlah peralatan, petugas berusaha mengeluarkan kaki korban yang telah terjepit lebih kurang 1 jam. Proses penyelamatan berjalan dramatis, disaksikan sejumlah warga yang ikut membantu. Setelah 30 menit, petugas berhasil membongkar beton tersebut dan kaki korban dapat dikeluarkan, meski dalam kondisi memar. Menurut petugas, kaki korban terjepit sesaat setelah turun dari ojek online. Ia tidak melihat jika beton penutup saluran air memiliki celah hingga kakinya terperosok. Untuk proses pengevakuasian kaki perempuan yang masuk di selokan, itu sekitar 30 menitan dari jam 5:30 sampai lepas maghrib. Untuk kaki tidak ada cedera, cuma cedera ringan bagian betis. Setelah berhasil dievakuasi, korban dijemput keluarganya di lokasi kejadian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan mempercepat preservasi seluruh ruas jalan nasional menghadapi arus mudik Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Pekerjaan ditarget rampung pertengahan Desember. Perbaikan jalan nasional di wilayah Sumsel berlangsung di sejumlah titik penting, seperti Palembang Tanjung Api-Api, Palembang Betung, dan Mangunjaya Muara Beliti. Selain menutup lubang, pemeliharaan juga pada saluran air, bahu jalan, jembatan, serta pembersihan vegetasi. Ruas Palembang Betung menjadi prioritas karena menjadi jalur utama kendaraan dari Jawa ke Sumatera. Penyempitan jalur di Simpang Y Sukajadi dan kontur naik turun di kilometer 12 hingga 22 kerap memicu perlambatan ditambah tingginya kendaraan bermuatan berlebih. Jadi kita panjang efektif Pak, jadi semua ruas itu fungsionalnya kita tangani semua. Dan 1.500 kilo itu karena penanganan kita nggak cuma jalan, tapi juga ada pemeliharaan saluran, pemeliharaan jembatan, pemeliharaan tempat sembahyang rumput, dan lain-lain gitu. Untuk memelihara jalan preservasi itu artinya pemeliharaan nggak cuma di badan jalan, namun juga di bahu dan bagian-bagian pelengkap jalan lainnya. Preservasi di ruas tersebut dilakukan melalui tambal sulam, rehabilitasi hingga rekonstruksi agar sesuai target. Lagi pula kan gaya jalan itu kan ada juga yang berlubang, tapi bisa dilewati masih itu. Kalau untuk armada besar kan bisa masih lewat. Tapi masih lumayan lah jalan istilahnya. Lubang di dalam enggak juga lah istilahnya. Kalau dia sering-sering macet itu kalau dia lubang dalam kemarin itu ya agak lama juga itu. Tapi sekarang enggak lancar istilahnya. Dari total penanganan 1.500 km jalan nasional di Sumsel, pemerintah menyiapkan seluruh jalur strategis agar lebih aman dan lancar saat puncak arus Nataru. Tim Liputan, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Yang masih jadi sorotan saudara, revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang mulai berjalan sejak pekan lalu, membawa harapan agar ikon kota itu tampil segar kembali pada akhir Desember 2025.
Bundaran Air Mancur Palembang yang menjadi titik nol kota Palembang mulai direvitalisasi. Desain barunya akan membawa sentuhan animasi dan ornamen bernuansa keislaman, serta budaya Palembang, sekaligus mempertahankan aturan agar tinggi bangunan tidak melebihi Masjid Agung. Revitalisasi ini ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025. Pemerintah Kota Palembang turut melibatkan budayawan dan seniman lokal dalam proses perancangan. Kita sudah melalui kajian, termasuk saya libatkan para budayawan, para seniman, sehingga kita cari desain yang benar-benar ada nilai historisnya. Terus termasuk saya juga minta ada animasi ciri khas keislaman, animasi warna-warninya jangan terlalu nyolok kemarin, dan insya Allah itu sudah semua kita setujui, sekarang lagi jalan. Sehingga Kota Palembang benar-benar cantik, indah, para wisatawan yang datang ke Palembang bisa ada tampilan-tampilan baru. Sementara pendanaannya berasal dari bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara. Manajemen Sriwijaya FC mulai bergerak menyiapkan komposisi baru jelang dibukanya Bursa Transfer Championship 2025-2026. Sejumlah pemain lokal maupun asing telah mengajukan lamaran dan proses seleksi dijadwalkan pada masa jeda kompetisi Desember mendatang. Manajemen Sriwijaya FC mulai bergerak mencari pemain anyar jelang dibukanya Bursa Transfer Championship 2025-2026 pada Januari mendatang. Sejumlah pemain lokal dan asing telah mengajukan lamaran untuk bergabung dengan Laskar Wongkito. Manajemen berkoordinasi dengan pelatih Budi Sudarsono untuk memastikan perekrutan baru sesuai kebutuhan tim. Selain kemampuan, sikap dan karakter pemain menjadi syarat utama. Kalau untuk evaluasi pastinya ada ya, karena satu penuh putaran itu kita tidak pernah menang. Itu benar-benar tidak pernah terjadi di SEA Games kan. Artinya kita harus 100% melakukan evaluasi. Nah, untuk evaluasi itu pastinya juga dilakukan oleh Presiden, Wapres kita, Direktur Teknik atau Direktur Olahraga Pak Anggoro, dan Head Coach kita Budi Sudarsono. Siapa yang pemain-pemain yang dipertahankan atau tidak dipertahankan. Seleksi ini digelar sebagai bagian dari pembenahan skuad yang masih belum mampu meraih kemenangan musim ini. Proses seleksi direncanakan berlangsung pada masa jeda kompetisi Desember 2025. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi olahraga lain, Saudara, kesejahteraan atlet menjadi salah satu prioritas di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Usai rapat dengan Presiden, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bilang terima 3 arahan terkait prioritas kesejahteraan para atlet. Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada 3 hal yang beliau minta saya tindak lanjuti. 1, mengenai beasiswa atlet LPDP untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa. Juga atlet-atlet yang memang berprestasi bisa juga diberi kesempatan tadi apakah masuk menjadi ASN atau TNI Polri. Pak Presiden juga sedang mereview nanti untuk bonus SEA Games, Asian Games dan Olimpiade. Saya yang ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dulu dengan Kemenkyu. Dan luar biasa Bapak Presiden menginginkan juga atlet ini punya jenjang ya pendidikan dan juga pusat pelatihan yang prima. Makanya Bapak Presiden akan membangun pusat olahraga nasional ya, dan di dalam situ juga ada akademi untuk olahraganya. Beliau sudah menyiapkan tanah ya, itu sebesar 300 hektar. Tapi izin saya nggak boleh umumin dulu karena ini masih dalam proses administrasi. Dan di situ juga ada fasilitas asrama, lalu ada sarana latihan dan semua kesehatan yang terbaik. Kami jeda sejenak, Saudara, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksal. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksal hari ini. Kericuhan sempat terjadi saat Satpol PP Kota Bengkulu menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan Pasar Minggu. Penolakan pedagang memicu ketegangan dengan petugas yang berupaya memindahkan lapak mereka. Situasi cepat mereda setelah kepolisian mengurai kerumunan hingga kondisi kembali kondusif. Penertiban dilakukan karena imbauan relokasi sebelumnya tidak diindahkan. Punya peraturan daerah Kota Bengkulu nomor 3 tahun 2008 itu dasarnya kuat, semuanya sudah dipertimbangkan pada tahun 2008. Oleh karena itu jalanan ini, badan jalan, trotoar itu ya sudah jelas itu bukan milik tertentu, milik seluruh warga Kota Bengkulu, milik warga lain juga. Dalam kegiatan ini tadi kita kasih pengertian bahwa terkait jalan ini adalah sudah diatur dalam Perda. Para pedagang menolak dipindahkan ke lokasi yang disiapkan pemerintah karena dianggap sepi. Mereka sempat meminta pemindahan ke area parkir pusat perbelanjaan, namun permintaan itu belum difasilitasi. Untuk langkah-langkah ketika nanti diajak dialog, kita bisa. Dan Bapak juga saya rasa sudah tahu. Permintaan kami kemarin minta, karena ini penyempitan lokasi menurut kami, Pasar Minggu, ya kan, dengan jumlah pedagang yang sebanyak ini bisa tidak terakomodir. Artinya kami minta kemarin di tembok Mega Mall itu 15 meter. Pedagang berharap pemerintah daerah menyediakan lokasi berdagang yang layak dan membuka ruang dialog dengan mereka. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Dugaan perampokan yang dialami Pasutri di kawasan 15 Ilir Palembang pada Selasa 25 November 2025 malam itu menyisakan duka keluarga. Dharma Kusuma tewas dengan luka senjata tajam, sementara istrinya Yeni Kawi masih dalam kondisi kritis di rumah sakit. Kakak korban Iwan mengungkapkan kejadian tragis itu diketahuinya dari warga yang memberitahu melalui pesan WhatsApp. Ia berharap pelaku dapat segera tertangkap dan dihukum berat. Kedua korban merupakan pengusaha kerupuk Palembang dan dikenal baik oleh keluarga. Selama menjalani bisnis tersebut, Iwan mengaku keduanya tidak memiliki permasalahan pada orang lain. Kini pemakaman Dharma masih menunggu kehadiran keluarga besar. Pak, ini sebelumnya adik kita ini ada masalah atau gimana? Pernah dengar? Tahu saya nggak ada. Nggak ada. Sekarang? Istrinya dirawat di sini. dirawat di Carita. Oh, dirawat di sini. Apa aja yang hilang? Barang-barang milik adik kita? Nah, kalau barang-barang kurang tahu sih. Uang? Ada? Kemungkinan ada. Dari hasil olah TKP sementara yang dilakukan polisi, teridentifikasi pelaku berjumlah 1 orang. Kini polisi masih mendalami keterangan saksi dan mengumpulkan bukti, termasuk barang atau uang yang hilang dari rumah korban. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Perbaikan jalan nasional di wilayah Sumsel berlangsung di sejumlah titik penting, seperti Palembang, Tanjung Api-Api, Palembang Betung, dan Mangunjaya, Muara Beliti. Selain menutup lubang, pemeliharaan juga pada saluran air, bahu jalan, jembatan, serta pembersihan vegetasi. Ruas Palembang Betung menjadi prioritas karena menjadi jalur utama kendaraan dari Jawa ke Sumatera. Penyempitan jalur di Simpang Y Sukajadi dan kontur naik turun di kilometer 12 hingga 22 kerap memicu perlambatan ditambah tingginya kendaraan bermuatan berlebih. Jadi kita panjang efektif Pak. Jadi semua ruas itu fungsionalnya kita tangani semua. Dan 1.500 kilo itu karena penanganan kita nggak cuma jalan, tapi juga ada pemeliharaan saluran, pemeliharaan jembatan, pemeliharaan tempat sembahyang rumput dan lain-lain gitu. Untuk memelihara jalan preservasi itu artinya pemeliharaan nggak cuma di badan jalan, namun juga di bahu dan bagian-bagian pelengkap jalan lainnya. Preservasi di ruas tersebut dilakukan melalui tambal sulam, rehabilitasi hingga rekonstruksi agar sesuai target. Lagi pula kan gaya jalan kan ada juga yang berlubang, tapi bisa dilewati masih itu. Kalau untuk armada besar kan bisa masih lewat. Tapi masih lumayan lah jalan istilahnya. Lubang di dalam enggak juga lah istilahnya. Kalau dia sering-sering macet itu, kalau dia lubang dalam kemarin itu ya agak lama juga itu. Tapi sekarang enggak lancar istilahnya. Dari total penanganan 1.500 km jalan nasional di Sumsel, pemerintah menyiapkan seluruh jalur strategis agar lebih aman dan lancar saat puncak arus Nataru. Tim Liputan, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan.
Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sumbaksel, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.